Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman ya. Masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa di channel Nisa Asifa ya. Channel dakwah Nisa Asifa. Ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan mengizinkan Nisa untuk bisa mengajak teman-teman untuk belajar kajian ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah, supaya dengan kita belajar kajian seperti ini ya teman-teman, kita bisa bisa menjadi Allah itu menghendaki kita ya untuk bisa menjadi hambanya yang beriman, untuk menjadi hambanya yang bertakwa, untuk menjadi hambanya yang bertauhid ya, dan bisa Allah kehendak kita menjadi umatnya atau hambanya yang umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, alhamdulillah ya, ini kita sudah memasuki puasa yang ke 16 ya, 16 atau 15, 16 ya. Kita berdoa semoga Allah menerima puasa kita ya, Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita termasuk orang yang akan memperoleh hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk dipilih oleh Allah ya, menjadi orang yang mendapatkan keajaiban-keajaiban ya di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah ya, kenapa gitu, kenapa kita harus terpilih menjadi menjadi umatnya yang Allah berikan hadiah istimewa untuk kita, dan terpilih untuk menjadi umatnya yang mendapatkan keajaiban-keajaiban ya di bulan Ramadan ini gitu ya. Ya karena kita menjadi orang beriman gitu loh, karena kita menjadi orang beriman, kita menjadi orang bertakwa, kita menjadi orang bertauhid, dan kita tahu gitu loh arti dengan si puasa Ramadan gitu ya. Apa sih puasa Ramadan gitu ya, sehingga karena kita tahu, sehingga kita tuh selalu punya semangat gitu, semangat untuk ya sebelum berpuasa ya, jauh-jauh sebelum puasa Ramadan kita sudah selalu menanti-nanti, kita menunggu-nunggu ya, sehingga pengen cepat bisa berbuka bareng, berbuka puasa dengan keluarga, dengan teman ya, atau bisa taraweh, sholat taraweh, bisa tadarusan ya. Dan kita tahu, kita menjadi umatnya yang beriman tahu bahwa gitu loh, karena Allah itu teman-teman ya, dulu ya di Anda juga pernah jelaskan dulu waktu Nisa masih siaran di FB ya, bahwa jauh-jauh hari teman-teman ya, sebelum hari Ramadan tiba itu Allah sudah menghiasi pintu surga, menghias surga seindah mungkin, sangat indah, seindah mungkin untuk menyambut kita umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan. Masya Allah gitu loh, Allah sendiri gitu loh menghias surga untuk menyambut kita umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan ya. Dan Allah sendiri mengapresiasi kita, siapa yang manjada wajada atau bersungguh-sungguh selalu semangat ya, semangat untuk berpuasa. Karena karena ingin supaya Allah menghapus dosa-dosa kita, menghapus segala keburukan yang ada di dalam diri kita, kesalahan kita dengan puasa tersebut ya, sehingga kita menjadi Allah mengapresiasi kita gitu loh di bulan Ramadan itu. Masya Allah, Allah mengapresiasi kita hanya karena niat aja pun Allah ya, pertama puasa itu sudah menyiapkan rahmatnya untuk kita, untuk menyiapkan rahmatnya untuk kita umat Islam. Masya Allah gitu loh ya, rahmat teman-teman, Allah berikan rahmat kepada kita, mengapresiasi kita banyak sekali. Allah hiasi surga itu ya, jauh-jauh hari sudah dihias seindah mungkin hanya untuk menyambut kita umat Islam untuk berpuasa. Masya Allah gitu ya. Belum itu selain itu Allah mengapresiasi kita semua umat Islam memberikan rahmatnya untuk kita, bagi kita yang berpuasa ya. Allah yang mengapresiasi
ya. Sekarang gini teman-teman ya, katakan misalkan ada orang yang mungkin yang kita cintai ya, orang yang kita sayangi, katakan seperti itu ya. Ataupun mungkin dari mereka orang yang istimewa, spesial gitu ya. Wah, kita disambut gitu ya. Kita disambut dengan di bumi Allah aja gitu loh. Di bumi Allah aja gitu ya. Kita disambut dengan Masya Allah ya. Dihiasi ruangan yang sangat indah, terus apalagi dikasih makanan yang sangat makanan-makanan yang sangat semua itu adalah yang istimewa gitu ya. Nanti dihiasi, nanti minum-minuman apapun, segala minuman segala macam minuman ya ada gitu loh. Masya Allah gitu loh. Kita di bumi Allah, kalau kita disambut oleh orang yang spesial sama kita, itu yang benar-benar mencintai kita, menyayangi kita seperti itu, Masya Allah, kita akan sangat senang sekali, bahagia sekali gitu loh. Bahagia sekali. Lalu apalagi kalau orang yang kita cintai tersebut, orang yang kita sayangi tersebut lalu memberikan hadiah kepada kita ya, memberikan hadiah kepada kita yang wah, hadiah itu sangat istimewa gitu ya. Maka apa teman-teman, kita akan sangat merasa senang ya, bahagia, senang sekali. Nanti kalau dapat hadiah, waduh, hadiahnya itu pasti kalau misalkan pakaian dipakai terus ya. Karena apa, kalau misalkan ahwat gitu ya, dikasih kerudung, kerudung dipakai terus. Misalkan dikasih sepatu ya gitu, dipakai terus. Karena apa? Karena ingin seolah-olah menyatakan gitu kepada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai gitu, bahwa sangat senang sekali, bahagia sekali karena dikasih hadiah gitu ya. Lah di sini teman-teman, kita sebagai umat Islam ya, Masya Allah gitu loh. Masya Allah, kita jauh-jauh hari sebelum puasa Ramadan tiba, Allah sudah menyambut kita. Allah sudah menghias seindah mungkin, seistimewa mungkin itu surga Allah hanya untuk kita menyambut umat Islam yang berpuasa ya. Selain itu Allah mengapresiasi kita bagi hambanya, bagi umatnya itu yang menjada dalam berpuasa, maka Allah akan mengapresiasi, Allah berikan rahmatnya. Masya Allah. Belum kita menjalankan puasa ya, baru pertama kita sudah niat, Allah sudah mengapresiasi kita umat Islam itu dengan Allah berikan kita rahmat, teman-teman. Masya Allah, rahmat itu bisa rahmat, namanya rahmat dari Allah itu Masya Allah ya. Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah itu Masya Allah, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kesuksesan, bisa berupa keberhasilan, bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita selalu bahagia, sesuatu yang membuat kita selalu bersyukur, teman-teman. Masya Allah, itu rahmat dari Allah, sesuatu yang selalu membuat kita tuh bahagia dan selalu bisa bersyukur gitu loh. Itu adalah rahmat dari Allah gitu loh ya, rahmat dari Allah gitu loh. Disambut kita sebagai umat Islam, disambut seperti itu ya. Masya Allah. Nanti teman-teman ya, nanti setelah kita berpuasa, Masya Allah, Allah masih memberikan apresiasi kepada kita, karena Allah tahu kita semangat kita gitu loh, sampai pertengahan bulan seperti ini, pertengahan bulan, Masya Allah, Allah turunkan makfirah, ampunan buat kita. Kenapa Allah tidak menurunkan ampunannya di bulan pertama? Karena Allah ingin tahu bagaimana ini semangatnya hambaku, apakah benar-benar ini mereka menjadi hambaku yang beriman kepadaku, iman kepada Allah gitu loh. Apakah benar umatku ini orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadaku? Allah mengatakan seperti itu, teman-teman. Apakah benar beriman? Ya. Kenapa Allah ingin tahu bagaimana semangat kita itu di saat bulan puasa? Allah kasih ujian apa? Ya. Kita harus menahan amarah, menahan lapar, menahan dahaga. Nanti belum kalau kita misalnya kerja, ya, kita harus berhadapan dengan orang yang bisa menyebabkan kita mungkin galau ya, bisa menyebabkan kita mungkin bisa membicarakan keburukan orang, gibah, bisa menjadikan kita mungkin iri, dengki, atau dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi Masya Allah, karena kita sebagai umat Islam ya, kita berpuasa itu kita mampu untuk mengendalikan segala perbuatan buruk itu, karena tahu bahwa saya berpuasa. Berpuasa itu adalah apa? Berpuasa itu untuk menghilangkan segala keburukan dari dalam diri kita,
dosa atau kesalahan yang ada dalam diri kita, keburukan masa lalu dalam diri kita. Itu adalah puasa Ramadan. Nah, kalau kita puasa untuk menghilangkan dosa-dosa kita, supaya Allah menghapus dosa-dosa kita, lah pas kita puasa malah kita mungkin bekerja, nanti ada orang yang bikin galau, kita akhirnya galau. Nah, nanti kita ada masalah dengan teman kita, ya, terus akhirnya kita ngibah teman. Lalu kita mungkin melihat teman atau tetangga atau wah kok seperti itu, akhirnya membuat kita iri, membuat kita dengki. Lah buat apa? Jadi percuma puasa kita. Karena apa? Seharusnya kan harus puasa itu menghapus, supaya Allah menghapus dosa kita, ya. Puasa sehari, 2 hari, 3 hari sampai 30, setiap hari dihapus dosa kita. Nah, kalau kita mau bisa bisa menahan emosi kita, galau kita, sifat-sifat buruk kita, ya, dan kita mau bersabar, ya, Masya Allah, maka Allah justru akan Allah hapuskan dosa-dosa kesalahan kita, segala keburukan kita. Keburukan apapun yang dalam diri kita itu, teman-teman, Allah hapus. Kalau kita tahu apa makna dari puasa tersebut, Allah hapus itu loh, ya. Setelah Allah hapus, ya, Allah gantinya dengan pahala-pahala, ataupun Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban ataupun hadiah, kejutan-kejutan yang Allah akan berikan kepada kita. Waktunya kapan, Mbak Nisa? Waktunya tuh nggak disangka-sangka gitu loh. Dengan waktu yang tidak disangka-sangka, itu adalah kehendak Allah sendiri, kita tidak tahu, ya. Mungkin Allah memberikan sesuatu yang membuat kita senang, Allah memberikan sesuatu yang membuat kita gembira, Allah memberikan sesuatu hadiah yang membuat kita bersyukur, memberikan sesuatu yang membuat kita terharu, membuat kita senang gitu. Itu adalah karena Allah mengapresiasi kita, karena kita kita mampu benar-benar memahami tentang apa sih puasa Ramadan, sehingga ya, di saat hari puasa, ya, hari pertama, 2, 3 sampai nanti ke 30 itu kita selalu bersabar, ya, menjaga diri untuk selalu bersabar untuk tidak galau, bersabar untuk tidak menggibah, bersabar untuk tidak iri, tidak dengki, bersabar untuk supaya tidak memiliki sifat-sifat yang buruk, ya, yang mungkin dulu, ya, tahun yang lalu sebelum puasa itu kita mungkin seperti itu gitu ya. Tapi di waktu kita berpuasa, kita tahu karena Allah ingin menghapuskan segala dosa kita, sehingga kita selalu menjaga diri, benar-benar menjaga diri supaya Allah menghapus dosa kita. Sehingga Masya Allah, teman-teman, nanti teman-teman bakal banyak sekali kejutan-kejutan yang istimewa, keajaiban-keajaiban yang istimewa yang Allah akan berikan kepada kita. Karena karena Allah karena Allah, inilah cara Allah mengapresiasi kita untuk memberikan hadiah-hadiah kepada kita itu, ya, dengan cara Allah yang tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu hadiahnya apa sih gitu ya. Pasti gitu loh, kalau kita yang menjadi orang beriman, kalau kita benar-benar tahu apa itu makna puasa, apa sih yang akan kita peroleh dari puasa, maka teman-teman, kita tuh nggak akan pernah loyo dalam berpuasa. Loyo, nggak semangat, ya. Nanti puasanya sudah hampir pertengahan itu semakin loyo gitu. Tapi enggak, bagi kita yang beriman nggak akan loyo. Justru kita akan semakin semangat. Karena kita selalu hati kita berdebar-debar gitu ya. Ini bulan puasa ini dapat apa ya gitu ya. Dapat hadiah apa ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dapat keistimewaan atau keajaiban apa ya Allah yang ingin berikan kepada kita gitu loh. Jadi nggak akan ada namanya kita loyo, nggak akan tapi kita justru akan semangat gitu, teman-teman. Masya Allah, semangat, semakin puasa semakin ke depan, semakin semangat. Karena kita berdebar-debar, kita menanti hadiah yang akan Allah berikan kepada kita, ya, karena kita sudah menjalankan perintah Allah, yaitu dengan menjalankan puasa Ramadan, ya. Dan kita tahu, ya, dan benar-benar kita tuh menjaga diri kita untuk selalu bersabar, ya, di saat kita berpuasa, bersabar dari kita galau, bersabar dari kita itu menahan lapar, haus, ya. Dan ini teman-teman, karena kita tahu bahwa semangatnya tidak loyonya kenapa? Karena kita tahu bahwa kita dihapus dosa kita gitu loh. Puasa itu Allah menghapus kesalahan kita, keburukan kita, dan Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan, ya.
Jadi kalau kita masih punya keburukan, ya, apa aja keburukan kita, maka di waktu puasa itu Allah akan hapus keburukan yang ada di dalam diri kita, ya, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Kebaikan. Udah, kalau kita menjadi umat Islam, umat beriman, semakin kita puasa itu semakin hari kita nggak akan merasa loyo, nggak akan pernah merasa loyo, justru akan semakin semangat, semakin apa ya, hati itu ini kira-kira bulan puasa ini dapat apa ya dari Allah, hadiah apa ya Allah yang berikan kepada kita, kepada saya, apa ya, kebaikan apa ya yang Allah ingin berikan kepada kita, ya, apa pengganti dari apa ya keburukan yang sudah Allah hapus dalam diri kita, dalam diri saya, apa ya gitu. Jadi karena itu teman-teman, nggak ada namanya kita apa loyo, nggak ada namanya kita apa ya galau, nggak ada namanya kita apa ya males gitu ya. Semakin nanti puasanya semakin ke depan itu malah loyo gitu ya. Tapi tidak gitu loh. Kalau kita menjadi orang beriman nggak akan seperti itu. Nggak akan ada namanya loyo, nggak akan namanya lemas, nggak ada namanya kita tuh apa ya terbebani dengan puasa kita. Kan ada gitu ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu apa ya, kita tidak mau belajar, maka kita sama gitu loh. Jadi dulu Nisa juga sama teman-teman ya, puasa kita hanya puasa aja. Karena apa? Orang waktunya puasa ya kita puasa, waktunya buka ya buka, waktunya sahur ya sahur. Karena apa? Hanya ikut-ikutan aja. Oh, pas apa ya bulannya puasa ya ikut puasa. Ya, nanti sahur, buka gitu. Kita tidak tahu makna apa sih berpuasa. Terus apa aja sih yang kita akan peroleh dari puasa tersebut? Kita tidak tahu bahwa ternyata bulan puasa itu Masya Allah gitu loh. Bulannya sangat mulia. Di situ banyak sekali apa ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh dari puasa kita, keajaiban yang bisa kita peroleh dari puasa kita, yang Allah akan berikan kepada kita, pengganti dari Allah sudah menghapus dosa-dosa kita, keburukan-keburukan kita, karena kita menjada wajada, karena kita bersungguh-sungguh berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa gitu loh ya teman-teman. Sekarang gini ya, kalau misalkan teman-teman ya misalkan gini, mempunyai teman yang sangat spesial gitu ya, spesial sekali dia apa ya, mungkin orang yang kita cintai, mungkin apa ya bener-bener dia spesial gitu ya. Kalau ada dia gitu kita rasanya seneng gitu ya. Kalau nggak ada gitu rasanya seperti apa gitu ya. Lah, spesial, teman spesial gitu katakan, atau sahabat spesial, ataupun apa orang-orang yang kita cintai. Lah, di saat itu kita apa ya, Allah berikan waktu untuk kita bersama ya, untuk bercanda gurau, untuk kita sharing, saling bertukar apa ya, belajar ya tentang agama, tentang ilmu. Kita bisa apa ya bersama-sama buka bareng, sahur bareng ya. Terus kita bisa cerita tentang hal apapun yang mungkin membuat kita senang. Karena apa? Orang tersebut adalah spesial bagi kita. Rasanya seperti apa? Senangnya minta ampun teman-teman. Masya Allah, senang, bahagia gitu ya. Bulan puasa teman-teman ya. Bulan puasa adalah saat kita atau waktu kita tuh bareng sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang menghapus dosa kita. Langsung Allah yang memberikan apresiasinya kepada kita. Langsung Allah yang menuntun kita, membimbing kita. Langsung Allah yang menyediakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Langsung Allah yang menyediakan apa ya keajaiban yang Allah akan berikan kepada kita. Masya Allah, Allah sendiri, Allah yang menyiapkan makanan-makanan untuk kita untuk berbuka puasa. Allah yang menyiapkan makan untuk sahur untuk kita. Allah sendiri yang menyiapkan untuk kita teman-teman. Di bulan puasa itu kita langsung berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang memberikan semuanya itu. Ya, makanya Masya Allah, di bulan puasa itu pasti ya nggak ada namanya orang Allah tidak memberikan makanan yang spesial. Pasti makanan yang di bulan puasa itu pasti yang spesial.
Karena apa? Itu adalah sambutan dari Allah. Allah sendiri yang memberi menjamu kita. Allah yang menjamu kita gitu loh. Masya Allah gitu loh. Ya, Allah menjamu kita. Bagaimana senangnya kita gitu loh. Pasti justru kalau kita akan malah tambah senang, bahagia. Karena apa? Kita langsung berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pemilik langit dan bumi. Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang menciptakan kita seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini. Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi Allah ini. Allah yang sudah menyediakan banyak hal kepada kita. Rizki kepada kita. Ya, sandang, pangan, papan. Allah yang menyediakan kepada kita. Langsung. Lah kita bulan Ramadan disambut oleh Allah langsung. Bagaimana nggak senang hati kita? Bagaimana kita nggak bahagia hati kita? Nggak bersyukur? Ya, kita disambut orang yang mungkin kita cintai, spesial aja, masya Allah kita bahagia sekali. Apalagi di saat kita bisa bersama dengan dia, dengan mereka, ya, bisa bercanda, bisa sharing, ya, bisa bertukar pikiran, bisa bercerita-cerita tentang gitu ya, tentang story yang indah, story yang yang baik, yang bagus, yang dulu seperti itu. Masya Allah teman-teman ya, kita akan senang sekali, seolah-olah senang, bahagia. Lah kita di sini Ramadan, kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman, justru kita harus bahagianya lebih dari kita berhadapan dengan orang yang kita cintai, karena berhadapan dengan Allah. Bersyukurnya lebih dari senangnya, bahagianya, ya, senangnya, happy-nya, harus lebih dari di saat kita berkumpul dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang atau teman yang spesial. Harus lebih. Artinya apa? Seharusnya kita sebagai umat Islam itu harus pas bulan puasa itu harus kita lebih senang, lebih happy, lebih bahagia, lebih bersyukur, ya. Karena apa? Kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sang pemilik langit dan bumi. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di bumi Allah ini. Ya, seharusnya kita senang, bahagia, bahkan lebih dari kalau kita bertemu dengan seseorang yang spesial, teman yang spesial. Lebihnya itu bukan lebih lagi, lebih dan lebih. Pokoknya bulan puasa itu kita harus benar-benar bahagia, benar-benar lebih bahagia, lebih bersyukur. Karena apa? Karena saat itu kita langsung berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ya, kalau kita tahu ilmunya, kita mau belajar tentang apa sih bulan Ramadan, apa sih kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan mulia, bulan yang suci, ya, bulan yang spesial. Kenapa? Karena kita langsung berhadapan dengan Allah. Karena Allah sendiri yang menghias surga untuk kita, untuk menyambut kita umat Islam. Karena apa? Karena Allah bulan itu Allah sendiri yang mengapresiasi kita, menyiapkan memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunan kepada kita, menghapus dosa-dosa kita, dan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Allah gantikan dengan hadiah-hadiah yang istimewa, keajaiban-keajaiban yang istimewa. Maka teman-teman, seharusnya kita jauh lebih bahagia dari kita bertemu dengan seseorang atau teman yang spesial dengan kita. Ya, kita berkumpul dengan keluarga, dengan orang tua kita, masya Allah senangnya minta ampun. Ya, senang sekali, bahagia sekali. Lah kalau kita di bulan Ramadan itu kita langsung berkumpul dengan langsung berhadapan dengan Allah. Ya, Allah siapkan makanan untuk kita. Allah sediakan banyak sekali rizki-rizki yang spesial untuk kita di bulan Ramadan. Masya Allah gitu loh. Ya, masya Allah. Seharusnya kita lebih bahagia. Ya. Nah di sini teman-teman, kalau kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang bertakwa, kita tidak akan pernah merasa loyo. Bahkan sebulan penuh pun kita nggak akan pernah loyo, nggak akan pernah aduh capek, aduh loyo, kecuali memang Allah memberikan kita satu ujian, misalkan sakit, ya, atau Allah berikan ujian kepada kita berupa mungkin memang pekerjaan itu sehingga membuat kita mungkin Allah berikan nikmat kepada kita seperti capek, ya. Mungkin itu. Jadi
itu bukan berarti kita loyo, tapi kan memang keadaan Allah memberikan ujian tersebut gitu. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, kita tahu ilmunya, kita dan benar-benar belajar tentang apa sih Ramadan gitu, apa sih yang bisa kita peroleh dari Ramadan, kenapa bulan Ramadan itu sangat benar-benar kita sebagai umat Islam menyambutnya, bahkan seluruh umat di bumi Allah ini, umat Islam menyambutnya dengan sambutan-sambutan yang Masya Allah ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik langit, zat sang pemilik langit dan bumi, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang menciptakan kita seluruh umatnya, seluruh makhluknya yang ada di bumi Allah ini. Masya Allah gitu. Makanya kita sebagai umat Islam menyambutnya dengan Masya Allah, sangat luar biasa gitu loh. Karena bulan kita langsung bisa berkomunikasi langsung dengan Allah tentang segala apa yang menjadi dosa-dosa kita. Ya Allah, sama halnya seperti ini, kita tuh langsung berhadapan dengan Allah dan kita ngomong, ya Allah, tahun yang lalu ya Allah, mungkin saya ini mulut saya buat menggibah ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hapuslah dosa hamba ya Allah. Itu berpuasa. Sama halnya kita tuh seperti komunikasi langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin di bulan lalu kita, ya Allah, yang tahun kemarin ya Allah, hamba itu selalu berprasangka buruk sama orang ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada hamba sehingga hamba ya Allah di bulan tahun kedepannya hamba tidak memiliki prasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Maka teman-teman, Masya Allah, kita langsung bicara sama Allah. Lah kalau Allah mendengarkan ampuni hamba, maka Allah pasti mengampuni ya, kecuali kalau kita mintanya, ya Allah, hamba ingin jadi orang yang jahat, Allah nggak akan ngampuni, Allah nggak akan mengabulkan. Justru Allah tidak akan memalingkan diri dari kita, nggak mau tahu dengan kita. Karena apa? Ya Allah, nanti di tahun kedepannya saya pengen jadi berbuat kriminal ya Allah, saya pengen ini ya Allah, saya pengen mencuri ya Allah. Bukan gitu loh ya. Jadi itu bukan Allah akan berpaling dari kita dan tidak mau tahu dengan kita. Tapi Masya Allah, bulan puasa bukan untuk itu teman-teman. Bulan puasa itu seolah-olah kita berhadapan dengan Allah, dan kita semua umat Islam itu mengadu ke Allah. Ya Allah, tahun yang lalu ya Allah, saya tuh menggunakan mata saya untuk melihat hal-hal sesuatu yang tidak Engkau ridhoi ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Hamba ingin Engkau berikan petunjuk kepada hamba, Engkau bimbing hamba sehingga tahun depannya ya Allah, hamba hanya menggunakan mata hamba untuk melihat hal-hal yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya, mungkin di tahun yang lalu ya Allah, saya masih belum berhijab ya Allah, saya masih membuka aurat ya Allah, rambut saya masih terurai, masih dilihat orang-orang yang bukan mahram saya ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, dan berikanlah petunjuk-Mu, bimbinglah hamba sehingga ya Allah tahun depan hamba bisa memakai hijab, hamba bisa menutup menutup aurat hamba dengan baik, bisa memakai hijab sehingga hamba bisa menjadi menjadi hamba-Mu, jadi umat-Mu yang beriman kepadamu ya Allah. Kita langsung berbicara sama Allah. Jadi bulan Ramadan itu kita langsung berbicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ikhwan yang mungkin masih masih belum sholat, atau akhwat yang masih belum sholat. Ya Allah, bulan puasa itu teman-teman. Tahun yang lalu ya Allah, hamba masih belum sholat ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah, masih meninggalkan sholat, masih berbicara yang buruk ya, masih berbicara kata-kata yang kotor ya Allah. Maka ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Berikanlah petunjuk, berilah bimbingan-Mu ya Allah kepada hamba, bimbinglah hamba dan berikanlah petunjuk ya Allah kepada hamba, sehingga tahun depan ya Allah hamba bisa menjalankan sholat 5 waktu, hamba bisa menjalankan kewajiban hamba menjalankan sholat 5 waktu ya, bisa merubah. Allah berikan, maka Allah akan berikan Allah akan membimbing kita, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kalau Allah yang memberikan bimbingan kita, kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita, Masya Allah teman-teman ya, Allah sendiri yang akan membimbing kita dengan cara Allah yang kita tidak bisa
kita tidak bisa berpikir dengan apa, tidak disangka-sangka, dengan cara Allah tidak disangka-sangka, sehingga apa, kita tuh akan selalu dibimbing Allah, sehingga kita bisa dulu yang kata-katanya kotor, kata-katanya tidak baik, sehingga menjadi kata-katanya bisa menjadi baik, ya. Dulu yang mungkin yang tidak sopan, ya, tidak sopan menjadi orang yang sopan. Karena apa? Karena Allah sendiri, Allah sudah mendengarkan apa ya, keluh kesah kita, ya. Allah sudah mendengarkan apa ya, doa-doa kita, rintihan kita di waktu puasa itu, ya. Kan kita seperti berdoa, seperti menangis, merengek sama Allah, minta ampunan sama Allah, menangis, merengek, minta ampunan kepada Allah, ya. Mungkin dulu di tahun lalu masih apa ya, kita masih belum mempunyai akhlak kita masih belum baik. Mungkin kita masih sama orang tua masih bicaranya kasar, sama orang tua masih belum bisa menggunakan bahasa yang baik. Kalau misalkan orang Jawa, bahasa Jawa yang baik. Kan seharusnya kalau kita sebagai anak, ya, kita dilahirkan sebagai anak itu kita mempunyai harus atau wajib apa ya, berkata yang baik-baik dengan orang tua kita. Namanya seperti birrul walidain, ya. Selalu berkata baik dengan orang tua kita, selalu apa ya, selalu memperhatikan orang tua kita, selalu apa ya, mempunyai keinginan untuk membalas budi orang tua kita, selalu ingin menyayangi mereka, ya. Apa lebih dari kita menyayangi dan mencintai orang tua kita, memperhatikan orang tua kita lebih dari kita memperhatikan teman kita, lebih dari kita memperhatikan orang yang apa ya, sahabat-sahabat kita, lebih dari mungkin orang yang kita bekerja dimanapun, lebih dari itu, ya. Kita harus mencintai, memperhatikan lebih dari itu. Jadi waktu kita tahunnya lalu teman-teman, ya Allah, tahun yang lalu hamba ya Allah masih belum bisa memperhatikan orang tua hamba, masih belum bisa ya Allah birrul walidain dengan orang tua hamba sebaik-baik mungkin. Hamba masih apa, mungkin kata-kata saya masih ada yang kasar ya Allah. Mungkin hamba masih apa ya, perhatian hamba jauh lebih banyak kepada orang-orang yang di luar, teman, sahabat, atau siapapun, mungkin di pekerjaan, partner kerja, perhatian hamba masih banyak ke mereka ya Allah daripada orang tua hamba ya Allah. Hamba masih cinta, hamba kasih sayang hamba masih belum baik ya Allah kepada orang tua ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah, ampunilah hamba, bimbinglah hamba ya Allah, berikanlah petunjuk ya Allah kepada hamba, sehingga apa, sehingga Allah apa ya, Allah mendengarkan rintihan kita, ya, rengekan kita, sehingga Allah apa, Allah ampuni, Allah hapus. Jadi kita seperti kita Allah menghapus keburukan kita, dosa-dosa kita, Allah ganti dengan kebaikan, sehingga apa, di tahun depannya itu teman-teman bisa Allah palingkan diri kita, Allah yang malingkan diri kita, Allah yang merubah diri kita, bukan diri kita yang merubah, tapi Allah. Sehingga apa, dulu yang tidak bisa birrul walidain dengan orang tua, Masya Allah, nanti tahun depannya perhatian sama orang tuanya penuh, kasih sayang sama orang tuanya penuh, ya. Terus dulu yang perhatiannya sama temen itu, ya, waktunya sama temen lebih banyak daripada waktu kita untuk orang tua, Allah ganti, sehingga tahun depan apa, waktu kita dengan orang tua kan lebih banyak lagi, waktunya lebih banyak lagi, Masya Allah. Karena siapa? Karena Allah sudah menghapus keburukan kita, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga dengan cara Allah, ya, Allah yang menghendaki, ya, sehingga apa, Masya Allah teman-teman, nanti kedepannya kita bisa benar-benar menjadi orang yang birrul walidain, manjada wajada birrul walidain dengan orang tua kita, ya. Mungkin dulu teman-teman masih apa ya, masih apa lagi, masih belum menjalankan sholat sunnah, ya, sholat sunnah masih itu teman-teman, ya. Mungkin sholat wajib sudah menjalankan sunnah belum. Nanti di bulan puasa itu kita berpuasa itu kita seperti merengek sama Allah, kita seperti meminta sama Allah, ya Allah, tahun yang lalu hamba sudah menjalankan kewajiban hamba ya Allah, sholat ya Allah, ya, apa, puasa wajib ya Allah, hamba ingin ya Allah, hamba ingin meningkatkan apa, amal hamba ingin ya Allah mencari bekal lebih banyak lagi untuk di akhirat nanti, mencari bekal lebih banyak lagi untuk anak-anak cucu saya nanti, apa, anak keturunan saya nanti, apa, generasi sama saya nanti sampai akhir zaman nanti ya Allah. Hamba pingin ya Allah, kehendaki hamba ya Allah
ya, sehingga hamba itu bisa apa menjalankan sholat sunnah untuk menambah bekal hamba nanti apa di akhirat, dan bisa mencari bekal apa akhirat untuk anak-anak hamba, generasi-generasi hamba. Ya Allah, bimbinglah hamba ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba ya Allah, hilangkan sifat malas hamba ya Allah untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Hapuslah sifat kemalas-malasan hamba ini ya Allah, sehingga hamba bisa rajin menjalankan sholat sunnah, duha, tahajud, puasa sunnah. Karena apa? Karena ingin kita mencari bekal ya. Kalau kita sholat wajib aja itu sudah bisa menjadi bekal untuk diri kita. Bekal untuk diri kita. Ya. Puasa, sholat wajib, puasa wajib. Ya. Akan tapi teman-teman, karena kita itu dilahirkan bukan sendiri. Kita punya anak ya. Kita punya generasi-generasi, kita punya anak keturunan. Dan kita tidak tahu ya nanti sampai kapan ya, sampai akhir zaman nanti sampai kapan. Ya, masih berapa tahun lagi ya, kita nggak tahu. Lah dengan amalan-amalan sunnah tadi yang kita kerjakan, seperti puasa sunnah, seperti sholat sunnah, itu akan menambah bekal kita ya. Ya mungkin teman-teman yang dulu, ya Allah saya masih belum bisa membaca Al-Quran, saya masih belum waktu saya untuk membaca Al-Quran masih sedikit. Hamba ingin ya Allah Engkau berikan waktu kepada hamba sehingga hamba benar-benar bisa khusyuk, tawadu, istiqomah untuk membaca Al-Quran. Hamba bisa membacanya, hamba bisa memahaminya ya Allah. Hamba ingin, karena apa? Hamba ingin ya Allah nanti hamba bisa mencari bekal untuk hamba nanti di akhirat, bisa mencari bekal menambah bekal untuk anak cucu hamba, untuk generasi-generasi hamba sampai akhir zaman nanti. Masya Allah teman-teman, ini kita ngomong sama Allah. Jadi bulan puasa itu tempat atau suatu ruangan waktu di saat kita tuh langsung berhadapan sama Allah, kita langsung mengadu sama Allah, kita langsung merengek, manja sama Allah. Minta apa? Minta kita dihapuskan keburukan kita, dosa kita. Ya. Kita berhadapan dengan kekasih kita, berhadapan dengan orang yang mencintai kita, dan kita berhadapan dengan orang yang kita berhadapan dengan zat yang mencintai kita, berhadapan dengan zat yang mencintai kita, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala hal kepada kita di bumi Allah ini. Kita langsung berhadapan. Jadi ruangan puasa Ramadan adalah ruangan atau waktu khusus untuk kita umat Islam, untuk kita berhadapan langsung kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah, ya, manja gitu teman-teman ya. Manjanya minta apa? Bukan manja minta sesuatu yang tidak baik, tetapi memanjanya adalah kita minta dihapus dosa kita, keburukan yang ada di dalam diri kita. Jadi puasa itu seperti kita lagi berhadapan sama Allah, ngomong sama Allah, minta kita dihapus dosa kita. Kalau digambarkan seperti itu. Nah, teman-teman, Allah mendengar semua rintian doa kita, rintian kita, merengeknya kita tuh kesalahan-kesalahan kita tuh ya, sehingga kita merengek sama Allah. Lalu Allah ya karena mendengarkan doa kita, maka Allah hapus segala keburukan yang ada di dalam diri kita. Sehingga tahun depannya ya, yang mungkin teman-teman yang tahun lalu hanya sholat wajib, sehingga Allah hapus kemalasan dalam kita, keburukan-keburukan yang ada di dalam kita, sehingga Allah kasih membimbing kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, dan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, sehingga di tahun depannya, Masya Allah ya, Masya Allah teman-teman dengan sendirinya mempunyai semangat untuk sholat sunnah, mempunyai semangat untuk puasa sunnah, dan masih banyak lagi ya, bisa semangat untuk melakukan amal kebaikan ya, dan banyak sekali keajaiban seperti itu, sehingga tahun depannya teman-teman Masya Allah bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah, bisa sholat puasa sunnah, nanti bisa membaca Al-Quran, semakin mencinta Al-Quran, semakin mempunyai keinginan untuk memuliakan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk kita baca ya. Jadi niat kita ya teman-teman, kalau kita Al-Quran, niatkan di dalam diri kita itu supaya kenapa? Supaya Al-Quran itu
supaya kita mencintai Al-Quran, supaya Al-Quran juga mencintai kita, niatkan bukan hanya untuk membacanya, tapi untuk memuliakan Al-Quran. Kalau di dalam diri kita niat kita adalah untuk memuliakan Al-Quran, karena itu adalah kalamullah ataupun kata-kata firman dari Allah, langsung dari Allah untuk kita umatnya, sebagai obat, sebagai petunjuk jalan yang lurus, sebagai sebagai penghibur kita. Al-Quran teman-teman bisa menghibur kita, bisa menjadi obat, bisa menjadi petunjuk jalan yang lurus, bisa menjadi penerang kita, bisa menjadi kendaraan kita, ya. Bisa menjadi kendaraan maksudnya apa? Bisa memberikan menjadi kendaraan di saat kita mungkin kita tidak ada tempat untuk itu. Kita dengan membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu memberikan petunjuk kita, sehingga kita bisa senang, kita bahagia, kita ada tempat yang terbaik, tempat yang terindah, tujuan kita. Seperti itu teman-teman. Ya, itu Al-Quran gitu loh. Lah, kalau niat kita bukan hanya membacanya saja, tapi niat kita ya dengan Al-Quran itu, kalamullahnya Allah, niat kita apa? Untuk mencintainya, untuk memuliakannya. Masya Allah, kita akan mempunyai semangat untuk membacanya, dan kita akan mempunyai semangat untuk membaca artinya. Terus kita akan semangat untuk mentadaburinya, ya, mengamalkannya, akan punya semangat seperti itu. Sehingga semangat itu bukan dari diri kita sendiri, bukan dari kemampuan kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu sebagai umat ciptaan Allah, manusia. Kita tidak akan pernah mampu untuk saya punya semangat untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburinya, tidak akan pernah mampu. Akan tetapi karena niat kita teman-teman, niat kita ingin mencintai Al-Quran, karena kita tahu Al-Quran itu adalah kata-kata langsung dari Allah, ya, firman langsung dari Allah, yang langsung Allah sampaikan, yang sampaikan dari Allah langsung, kata-kata dari Allah langsung yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai obat kita, sebagai sebagai penawar hati kita yang lara, sebagai penghibur kita. Ya, itu tidak langsung dari Allah gitu loh. Maka kita tahu itu adalah kalamullahnya Allah, kata-kata Allah, maka kita niatkan dalam diri kita untuk bisa mencintai Al-Quran. Mencintai karena itu adalah langsung kata-kata dari Allah gitu loh. Mencintai karena itu adalah memuliakan karena itu adalah kata-kata Allah, langsung kata-kata Allah. Maka Masya Allah ya, kalau kita membaca Al-Quran itu sama halnya kita lagi ngobrol sama Allah, kita lagi berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah gitu ya. Kalau niat kita untuk mencintai dan untuk memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullahnya Allah, kata-kata yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Masya Allah teman-teman, kita akan Allah kehendaki, Allah yang akan menghendaki kita untuk bisa benar-benar mencintai Al-Quran. Allah akan menghendaki kita sehingga kita benar bisa memuliakan Al-Quran, bisa membacanya, bisa mentadaburinya, bisa memahaminya, bisa menerapkannya, bisa mengamalkannya. Allah yang menghendaki gitu loh, bukan diri kita. Kita bukan orang yang bisa menghendaki segala sesuatu, karena yang maha menghendaki segala sesuatu, ya, termasuk perbuatan-perbuatan kita, perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir dia baik, takdir buruk, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mempunyai kehendak untuk menghendaki saya ingin menghendaki diri saya untuk bisa mencintai Al-Quran, tidak bisa. Nggak bisa teman-teman ya. Saya ingin menghendaki diri saya untuk bisa memuliakan Al-Quran, untuk menghafal, untuk memahami, untuk mentadabur. Saya ingin menghendaki, nggak bisa. Hanya Allah yang maha memiliki banyak kehendak. Hanya Allah yang maha menghendaki segala hal, segala sesuatu, segala perbuatan, entah itu segala takdir baik dan takdir buruk. Allah yang menghendaki. Nah, kita sebagai umatnya, bagaimana supaya Allah menghendaki kita untuk bisa menjadi termasuk hambanya yang mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran, sehingga bisa menghafalnya, sehingga bisa membacanya, sehingga bisa menghafalnya, sehingga bisa mentadaburinya, memahaminya, yaitu niatkan dalam diri kita. Ya Allah, niat hamba ingin mencintai Al-Quranmu, hamba ingin memuliakan Al-Quranmu, ya Allah, ya.
niatkan seperti itu lah, maka nanti ya teman-teman, Masya Allah gitu loh, hamba ingin ya Allah dengan Al-Quran yang hamba baca, Al-Quran yang hamba cintai, Al-Quran yang hamba muliakan ini ya Allah, hamba baca, hamba tadaburi, hamba pahami. Dengan Al-Quran ini ya Allah bisa memberikan syafaat bagi hamba nanti, bisa menjadi bekal kebaikan-kebaikannya ya Allah, bisa menjadi bekal untuk hamba nanti di akhirat, bisa menjadi bekal untuk anak-anak hamba, anak keturunan hamba, generasi-generasi hamba nanti sampai akhir zaman nanti di akhirat ya Allah. Niatkan dalam diri kita seperti itu. Masya Allah, Allah yang memiliki maha menghendaki segala sesuatu itu, Allah akan menghendaki kita. Sehingga kalau Allah sudah berkehendak, Allah turunkan kehendaknya untuk kita, sehingga kita bisa menjadi mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran, sehingga kita senang membaca Al-Quran. Maka Masya Allah ya, nanti di tahun depannya kita akan senang membaca Al-Quran ya, senang mentadaburinya, senang ya, semakin hari ingin memperbaiki. Allah kebimbing kita, Allah berikan petunjuk kita, sehingga kita bisa memperbaiki bacaan kita, sehingga kita bisa memahaminya, mentadaburinya, kita bisa memahaminya, bisa menerapkannya, bisa mengamalkannya. Masya Allah teman-teman. Karena apa? Karena niat kita untuk mencintai Al-Quran, karena niat kita untuk memuliakan Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullahnya Allah, kata-kata yang langsung yang Allah ucapkan, Allah tulis ya melalui para utusan-utusannya untuk kita umatnya ya. Kita mendapat surat ya, dari orang yang kita cintai aja, Masya Allah ya, zaman dulu gitu ya. Kita mendapat surat gitu ya, Masya Allah gitu loh. Kalau kita dapat surat dari orang yang istimewa, kita baca terus ya, seneng gitu ya. Nah ini teman-teman, kita baca, kita simpen ya, nanti benar-benar kita rawat, kita jaga seperti itu. Lah kita dapat surat ya, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Al-Quran kita tahu, maka Allah yang maha menghendaki, Allah akan memberikan, turunkan kehendaknya untuk kita, sehingga kita bisa menjadi umatnya, kita bisa menjadi hambanya yang bisa mencintai Al-Quran, sehingga kita senang membaca Al-Quran, sehingga kita mampu untuk memahaminya, sehingga kita mampu untuk mentadaburinya, sehingga kita mampu untuk menerapkan dan mengamalkannya. Allah yang menghendaki. Kalau Allah turunkan kehendaknya untuk umatnya, karena Allah tujuan atau niat umatnya itu baik, karena ingin mencari bekal di akhirat, untuk mencari supaya kebaikan-kebaikan yang dibaca dari kita membaca Al-Quran, mencintai dan memuliakan Al-Quran itu bisa menjadi bekal untuk anak cucu kita, generasi-generasi kita, bahkan bisa menjadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Niatkan kita seperti itu, maka Masya Allah teman-teman ya, Allah yang maha menghendaki akan menurunkan kehendaknya, sehingga kita nanti setelah tahun depannya, setelah bulan Ramadan itu, kita akan menjadi orang yang mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang mentadaburi ya, terus selalu mempelajarinya, bagaimana supaya kita tuh cara membacanya supaya lebih baik, tartil, seperti itu ya. Allah yang akan membimbing kita, Allah yang turunkan kehendaknya, dan Allah akan membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Kalau Allah sudah menurunkan kehendaknya, maka tidak akan ada orang yang bisa menghalangi. Itulah keistimewanya bulan Ramadan teman-teman. Kalau kita berdoanya minta sama Allah, kita merengek sama Allah, kita benar-benar bulan Ramadan ini kita kita menginginkan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita benar-benar manjada supaya Allah menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, keburukan kita. Maka Masya Allah ya, Allah akan berikan keajaiban-keajaiban kepada kita, kebaikan-kebaikan kepada kita, hadiah-hadiah istimewa kepada kita, umatnya yang manjada berpuasa. Sehingga setelah bulan puasa nanti kita akan berubah gitu ya. Berubahnya bukan pada hal yang baik, yang tidak baik, tapi kita akan menjadi hambanya yang lebih baik lagi ya, menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa ya, semakin tawadu, semakin istiqomah, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Itulah teman-teman, kalau kita tahu ya, kita paham, kita pelajari tentang apa sih puasa Ramadan, maka Masya Allah teman-teman, kita tidak akan pernah loyo, kita tidak akan pernah malas, kita tidak akan pernah puasa ini merasa terbebani gitu ya. Karena menahan lapar gitu ya, mungkin menahan haus gitu ya, mungkin di pekerjaan harus
ada orang yang membuat galau seperti itu. Tidak, tapi kita akan terus merasa senang, merasa happy, semangat. Karena apa? Kita selalu menanti-nanti hadiah dari Allah, menanti-nanti apa? Kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Karena Allah akan menukar. Karena kita berpuasa itu kan menggugurkan dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa keburukan kita. Yang dulu malas, karena kita puasanya manjada-wajada bersungguh-sungguh, maka Allah hapus kemalasan kita, dihapus. Sifat-sifat malas kita dihapus. Sehingga Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita menjadi umat Islam, kita tahu, kita belajar, kita puasa itu nggak akan pernah malas, nggak akan merasa terbebani oleh puasa kita. Kita akan selalu semangat ya. semangat 45 ya, semangat gitu loh. Kita akan selalu semangat. Karena apa? Kita tahu, kita menanti-nanti hadiah yang akan Allah berikan kepada kita. Kita menanti-nanti keajaiban-keajaiban yang Allah akan berikan kepada kita, ya, sehingga puasa kita tuh sampai full 30 hari, sampai selesai nanti, tidak akan pernah kita merasa lelah, bosen atau loyo, nggak akan. Kita akan terus memiliki semangat. Sehingga karena apa? Kita menanti-nanti setelah puasa, hadiah apa, keajaiban apa yang akan Allah berikan kepada kita. Sehingga kita akan tahu nanti, teman-teman, nanti di pas bulan puasa selesai, Masya Allah, hari raya selesai, teman-teman sendiri akan tahu perubahan tersebut. Akan tahu perubahan tersebut, sehingga teman-teman akan tambah khusyuk, tambah bersyukur. Masya Allah, ternyata seperti ini ya, kalau kita benar-benar tahu tentang apa itu puasa dan manjada dengan puasa Ramadan, ternyata seperti ini ya. Dulu saya tidak suka membaca Al-Quran. Sekarang Masya Allah, saya senang membaca Al-Quran. Dulu nggak ada waktu, Masya Allah, Allah memberikan waktu. Itu adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karena kita manjada wajada dalam berpuasa, karena kita bersungguh-sungguh dalam berpuasa, sehingga Allah berikan kebaikan tersebut. Yang dulu nggak sholat gitu ya, Masya Allah, karena kita mau berpuasa manjada wajada, kita tahu, kita belajar apa itu puasa, sehingga dulu yang nggak sholat, nanti tahun depannya itu Allah kehendaki untuk bisa menjadi orang yang ahli bisa sholat wajib, ya, puasa wajib. Allah yang menghendaki. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Masya Allah, ternyata benar ya. Ya, kalau Allah menghendaki, teman-teman, menghendaki kita untuk bisa menghapus segala keburukan kita, sehingga Allah, ya, dulu yang kita tidak sholat, kita sudah merengek sama Allah, kita sudah berdoa sama Allah, minta ampunan sama Allah, sehingga Allah hapuskan keburukan kita. Yang dulu nggak sholat, Allah ganti, berikan kebaikan-kebaikannya, Allah ganti sehingga bisa menjadi umatnya yang mengerjakan sholat wajib. Maka Masya Allah, teman-teman, Allah yang menghendaki. Teman-teman nggak akan ada namanya, oh, habis itu nanti saya nggak sholat lagi gitu ya. Nggak ada gitu loh. Jadi itu nggak pernah terjadi karena Allah sudah menghendakinya. Sehingga kalau kita sudah sholat, Allah kehendaki kita untuk bisa sholat wajib, maka selamanya itu kita akan terus menjalankan sholat wajib. Sama mungkin para uhti, para akhwat yang dulu masih belum memakai hijab, kalau kita benar puasanya benar, ya, merengek kita sama Allah benar, doa kita sama Allah benar, maka Masya Allah, Allah akan hapus rasa keburukan dalam diri kita, sehingga yang menyebabkan kita tidak mau berhijab, Allah akan hapus. Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga karena kesalahan itu menghalangi diri kita, hati kita, niat kita, sehingga untuk memakai hijab pun kita tidak mau, tidak punya keinginan, karena Allah hapus. Sehingga Masya Allah ya, kita manjada dalam berpuasa, kita tahu apa itu puasa, kita mempelajarinya, sehingga Masya Allah, teman-teman, nanti di tahun depannya, teman-teman ya, Allah kehendaki untuk bisa memakai hijab. Kalau Allah menghendaki, teman-teman, tidak akan ada yang pasti nanti akan memakai hijab gitu loh. Allah akan tuntun, Allah akan bimbing, Allah akan berikan petunjuk sehingga bisa memakai hijab dengan baik. Allah yang menghendaki. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa menolak.
kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karena kita menjada dalam berpuasa. Kalau Allah yang menghendaki, nggak akan ada yang bisa menghalangi, dan kita pun tidak akan pernah bisa menolak kehendaknya Allah. Ya, satu contoh, Allah menghendaki kita untuk nanti di bulan setelah Ramadan, kehendaki untuk bisa sholat wajib, ya, untuk memakai pakaian sari, untuk memakai niqab, ya. Allah yang menghendaki, teman-teman. Jadi memakai niqab seperti Nisa ini bukan kehendak Nisa, tapi Allah yang menghendaki. Allah menghendaki, sehingga apa? Kalau Allah kan sudah menghendaki, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Karena kita sudah mempunyai niat, kita manjada dalam kita berpuasa, sehingga Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Allah menghendaki kebaikan untuk kita, sehingga kalau sudah Allah menghendaki kebaikan untuk kita, yang dulu nggak sholat akhirnya Allah kehendaki untuk sholat, yang dulu nggak berhijab sehingga Allah menghendaki kita untuk berhijab, yang dulu yang tidak membaca Al-Quran, Allah kehendaki untuk bisa membaca Al-Quran, yang dulu masih belum bisa birrul walidain dengan baik dengan orang tua, sehingga bisa birrul walidain dengan baik dengan orang tua. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada orang yang bisa menghalangi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hambanya, umatnya yang manjada dalam berpuasa, tahu arti dan makna dalam berpuasa. Ya, kalau Allah sudah turunkan kehendaknya, maka kita pun yang Allah kehendaki untuk bisa menjadi lebih mendapatkan kebaikan tersebut, mendapatkan keajaiban tersebut, kita pun tidak akan pernah bisa menolaknya. Sehingga apa? Di tahun depannya kita yang masih sifat keburukan Allah hapus, diganti dengan kebaikan yang kita tidak sangka-sangka, dan itu nanti pasti akan membimbing kita, sehingga yang dulu nggak sholat akhirnya benar mempunyai keinginan, ya, terbuka hatinya, imannya terbuka, akal sehatnya, sehingga bertauhid, sehingga benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan sholat wajib, puasa wajib, sholat sunnah, puasa sunnah, terus berhijab, memakai pakaian sari, birrul walidain, dan memiliki akhlak yang baik. Ya, itu adalah kehendak Allah, karena Allah turunkan kebaikannya untuk kita. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan makfirahnya, Allah berikan kebaikan kita, Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Maka kalau sudah Allah kehendaki, kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menolaknya. Sehingga setelah bulan Ramadan selesai, hari Lebaran selesai, kita akan melihat perubahan dalam diri kita. Kita akan mungkin dengan sendirinya gitu loh. Ya, dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang khusyuk ibadah, dulu yang nggak ada waktu sholat sehingga bisa waktu sholat, dulu sama orang tua belum birrul walidain, karena kita tahu apa sih Ramadan itu, apa sih kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan itu puasanya kita selalu semangat terus, ya, semangat selalu memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus, ya, sehingga dengan seperti itu, karena semangat kita, ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu Allah akan hapus segala keburukan kita, dosa-dosa kita, dan Allah ganti dengan kebaikan. Semangat kita itu yang akan menjadi sebab Allah turunkan kehendaknya kita, sehingga memilih kita, ya, umatnya, untuk memperoleh kebaikan di bulan Ramadan tersebut, di bulan Ramadan ini, memperoleh kebaikan. Masya Allah, teman-teman, ya. Kalau kita tahu bulan Ramadan, kita nggak akan pernah loyo, kita akan selalu semangat sampai bulan Ramadan selesai, bulan Ramadan selesai gitu loh. Masya Allah gitu loh, ya. Dulu yang kita, ya teman-teman, mungkin yang dulu masih belum mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran, belum bisa membaca, maka nanti setelah bulan Ramadan selesai, kita akan menjadi orang yang sangat mencintai Al-Quran, terus membacanya, mentadaburinya. Bukan itu aja lagi, teman-teman, masih ada lagi. Kita akan dicintai oleh Al-Quran, ya.
Karena apa? Karena niat kita, tujuan kita ingin mencintai Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman langsung dari Allah, surat cinta langsung dari Allah, kata-kata langsung dari Allah. Karena kita ingin ya supaya kita dengan Al-Quran itu kita bisa memperoleh bekal untuk nanti di akhirat, untuk bisa memperoleh bekal untuk anak keturunan kita, generasi-generasi kita sampai akhir zaman nanti untuk di akhirat. Maka Allah lah yang akan menjadi sebab menghendaki kita untuk bisa mencintai, memuliakan Al-Quran, dan Al-Quran pun mencintai kita gitu loh. Sehingga kita tuh akan menjadi senang dengan Al-Quran, membaca Al-Quran ya, senang dengan sholat, senang dengan sholat wajib, senang dengan sholat sunnah, dan masih banyak lagi ya. Masya Allah ya, itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Masya Allah teman-teman. Jadi kalau kita tahu ilmunya dengan belajar seperti ini, kajian seperti ini, maka teman-teman gak akan pernah namanya loyo, gak akan pernah namanya aduh puasa itu terbebani gitu ya dengan puasa kita, gak akan pernah. Akan tapi kita akan selalu semangat ya, semakin hari bertambah harinya, semakin semangat, semakin kita menanti-nanti gitu loh, menanti-nanti hadiah apa ya, yang kebaikan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya nanti, kebaikan-kebaikan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya nanti ya, terus keajaiban-keajaiban apa yang Allah berikan kepada saya nanti. Jadi kita akan menanti-nanti ya, seperti kita menantikan sesuatu hadiah gitu dari seorang yang kita cintai gitu ya. Masya Allah teman-teman ya. Jadi hari ini kajian kita hari ini ya, yaitu kiat bagaimana supaya kita tuh tidak selalu semangat di bulan Ramadan, supaya kita tuh nggak loyo, supaya kita tahu bahwa bulan Ramadan tuh kita tidak boleh memiliki sifat-sifat yang loyo, atau kita nggak semangat, atau kita nggak bahagia, nggak seneng. Justru kalau kita bulan Ramadan kita harus ya, kalau kita happy, bahagianya itu harus lebih dan lebih, jauh lebih bahagia, jauh lebih senang, jauh lebih bahagia, happy. Karena di saat kita menghadapi bulan Ramadan gitu loh. Jadi kalau kita tahu ya, kita tahu tentang apa itu bulan Ramadan, manfaatnya, apa aja yang kita bisa peroleh dari bulan Ramadan, maka Masya Allah nggak akan ada kita namanya loyo, nggak akan ada kita namanya mengeluh atau terbebani dengan puasa kita. Yang ada kita akan selalu semangat ya, selalu semangat sehingga Masya Allah gitu loh, sampai akhir puasa nanti kita tetap semangat, karena kita kita akan memperoleh kebaikan dari Allah ya, hadiah-hadiah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah teman-teman ya. Jadi ini tadi kajian kita, kiat bagaimana supaya Ramadan ini kita tidak selalu semangat untuk berpuasa ya, selalu semangat untuk memperbaiki diri, untuk bersolawat, berzikir, untuk membaca Al-Quran, selalu semangat dan tidak loyo. Karena kita tahu apa itu bulan Ramadan ya, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan, keajaiban-keajaiban apa yang Allah akan berikan kepada kita di bulan Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan adalah waktu yang spesial, kita langsung berhadapan sama Allah, memohon ampunan sama Allah supaya Allah menghapus dosa-dosa kita, keburukan kita, dan Allah ganti dengan kebaikan. Kita tahu hal itu, sehingga sehingga kita akan terus semangat. Semakin puasa itu semakin semangat, nggak akan namanya anak loyo ya, sehingga kita sampai nanti selesai bulan puasanya, sampai Lebaran selesai, kita akan terus semangat. Akan terus semangat gitu loh ya, semangat terus nanti sholatnya semangat, ibadahnya semangat, sholat sunnahnya semangat, terus semangat. Karena Islam itu adalah kita akan harus, kalau kita tahu apa kelebihan, keistimewaan kita sebagai umat Islam, apa yang akan Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, kita tahu keistimewaannya, maka kita akan selalu semangat, selalu bahagia, selalu senang, selalu bersyukur. Masya Allah gitu loh, indahnya Islam, mudahnya Islam. Islam itu adalah kebahagiaan, Islam itu adalah rahmatan lil
alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekian ya kajian kita hari ini. Semoga di puasa ini yang kita sudah memasuki puasa yang pertengahan, teman-teman, kita benar-benar mendapatkan ampun dari Allah, dan kita bisa menjadi termasuk hambanya yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umatnya yang termasuk akan memperoleh rahmat, maghfirah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan hadiah-hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian dari Nisa ya. Semoga kajian ini benar-benar memberikan manfaat untuk kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kajian ini teman-teman ya bisa menjadi sebab doa kita, sehingga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bertauhid, dan yang paling utama adalah Allah menghendaki kita untuk menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Nisa, mohon maaf teman-teman kalau kajian mungkin Nisa salah ya, ada kekilafan dalam menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa, teman-teman juga, kita umatnya itu adalah makhluk yang selalu tidak sempurna. Semua makhluk ciptaannya adalah makhluk yang selalu tidak sempurna di hadapan Allah, selalu lemah di hadapan Allah, selalu bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang maha memiliki kesempurnaan. Ya, sekian dari Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.